Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mendapatkan keberuntungan. Bukan hanya keberuntungan dalam hal rezeki, tapi juga keberuntungan dalam hal karir, bahkan keberuntungan dalam segala hal. Ambil contoh misalnya kita ikut arisan, lalu kita namanya keluar. Kita ada sebuah acara yang ada door prize-nya, kemudian kita bisa dapat door prize ya. Atau misalnya juga kita ikut kompetisi ya, seperti misalnya sepak bola atau apapun itu. Nah, itu kita bisa menjadi juara. Dan pengalaman saya juga sangat luar biasa, misalnya saya sering selamat dari hal-hal yang berbahaya. Kemudian juga pernah suatu hari ada dosen ya. Jadi waktu dulu saya kuliah S2, ada dosen yang terkenal suka mengusir mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa yang datangnya telat, itu suka diusir gitu, suka disuruh keluar. Dan kalau ada yang handphonenya bunyi, itu suruh keluar. Nah, suatu ketika saya datang telat karena macet yang sangat luar biasa. Jadi saya datang dan dosen tersebut matanya agak melotot melihat saya ya. Saya pikir saya akan disuruh keluar nih. Tapi kemudian saya duduk. Lalu ketika duduk, beliau bilang, seharusnya ada ini saya keluarkan. Tapi karena saya lagi senang, jadi Anda tidak saya keluarkan itu. Nah, itu pengalaman saya. Jadi setelah itu banyak kejadian-kejadian ya disuruh keluar gitu di kelas-kelas lain. Tapi alhamdulillah saya tidak disuruh keluar. Nah, banyak yang bertanya, kamu amalannya apa gitu. Nah, bahkan waktu ujian tesis S2 saya, ya itu diberikan kemudahan. Sepertinya dosen-dosen tuh senang sekali gitu. Dan lulus, walaupun ada yang bilang saya tidak akan lulus, tapi alhamdulillah dikasih lulus walaupun nilainya kecil gitu. Dan kemudian saya bisa lulus dengan menjadi wisudawan terbaik. Nah, banyak yang bertanya, ente punya amalan apa bisa begitu? Punya jampe-jampe apa gitu kan? Kali ini akan saya share kepada sahabat-sahabat semua. Nah, amalannya adalah, jadi kita baca sebanyak 7 kali setiap habis sholat fardu. Ya. Nah, amalannya seperti ini, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ini dibaca sebanyak 7 kali setiap selesai sholat fardu. Nah, kalau belum hafal bisa dicatat di handphone atau bisa dibuat buku ya, buku kecil, atau kan mungkin sahabat-sahabat bisa punya buku catatan kecil, dan itu bisa ditulis atau bagaimanapun lah caranya. Intinya ketika sehabis sholat dibaca 7 kali. Nah, setelah itu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Itu dibaca sebanyak 100 kali. Nah, kalau ijazah yang pernah saya dapatkan dari Habib Munzir bin Fuad al-Musawa, sholawat tersebut dibaca 1000 kali setiap malam. Jadi kalau siang harinya kita bisa baca 100 kali boleh. Tapi kalau di malam hari bagusnya dibaca 1000 kali. Dan kalau Habib Munzir bin Fuad al-Musawa, beliau bacanya siang hari 1000 kali, malam hari 1000 kali. Dan berdasarkan pengalaman saya ketika mengamalkan sholawat tersebut dan ayat tersebut ya, laqad ja'akum, ini keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa. Bahkan pernah suatu hari saya di tengah jalan yang sudah mendung besar gitu, mendung ya, dan kemungkinan akan hujan besar gitu. Akhirnya saya baca
ayat tersebut, laqad ja'akum, dan lalu saya tiup ke arah langit. Tiba-tiba langitnya cerah. Tapi saya sambil membayangkan sang pemberi ijazah, yaitu Habib Munzir bin Fuad al-Musawah. Saya minta, ya Allah, dengan karomah dari Habib Munzir, tolong hujannya tidak jadi hujan gitu. Dan tiba-tiba langit yang tadinya mendung terang kembali gitu. Nah, itu pengalaman saya. Dan banyak lagi lah tadi, seperti yang tadi tidak jadi diusir oleh dosen, lalu ketika ujian dipermudah, ujian-ujian tesis, bahkan ketika bimbingan. Nah, ini biasanya ketemu dosen-dosen yang sangat sulit ya, itu tiba-tiba tanda tangan. Bahkan sampai ada yang bingung gitu melihat saya itu, kamu kapan lulus ya gitu. Akhirnya saya bilang, ini Pak mau lulus Pak gitu. Nah itu beliau sebenarnya terkenal sulit memberikan tanda tangan. Tiba-tiba beliau melihat saya agak lama lalu langsung tanda tangan gitu. Dan saya nggak tahu itu kenapa beliau tiba-tiba menjadi semudah itu memberi tanda tangan ya. Nah ini kalau sahabat-sahabat punya dosen-dosen killer, guru-guru killer, itu bisa kita taklukkan lah dengan membaca amalan ini. Insya Allah lah. Saya nggak tahu itu apa keajaibannya, apakah ada malaikat atau cahaya atau apa yang membuat kita itu bisa membuat orang lain yang sulit ya untuk ditaklukkan, itu bisa kita taklukkan. Nah itu ya. Jadi selamat mengamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.